coba kita renungkan. Siapa yang setuju kalau di dalam tubuhnya udah ada six pack-nya? Teman-teman tahu itu ya? Jadi teman-teman diciptakan Tuhan six pack semua. Six pack-nya udah ada belum? Kenyataannya one pack ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Ketutupan lemah. Sama, karakternya Yesus sudah ada di dalam kita. Kesabarannya udah ada di dalam kita. Kasihnya udah ada di dalam kita. Tapi kenyataannya untuk mengeluarkan itu semua, kita perlu mengikisnya. Kita perlu membuang yang tidak perlu. Kita perlu melatihnya dalam kehidupan. Sehingga yang harusnya terjadi adalah karakter Yesus muncul dalam kehidupan kita. Shalom semua. Sekali shalom. Teman-teman excited belajar firman Tuhan, amin. Karena tema yang diberikan gereja kita selama sebulan ini, dan ini adalah minggu terakhir kita. Kita belajar soal pengendalian diri, kalau teman-teman tahu. Jadi minggu pertama Pak Gembala sampaikan mengendalikan diri, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kita belajar banyak soal itu, dan saya percaya hari ini slide-nya bisa disiapkan karena kita akan sama-sama belajar. Oke. Siapa yang percaya? Saya awali dengan pertanyaan. Siapa yang percaya kalau saya berdiri di hadapan bukan hanya jemaat Tuhan? Hari ini saya berdiri di hadapan murid-muridnya Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau teman-teman ke gereja, ke Rumah Harmoni, teman-teman mesti tahu kalau kita ini bukan cuma jemaat Tuhan. Kita adalah muridnya Yesus. Makanya kalau tagline-nya Rumah Harmoni adalah Discipleship Church. Kita adalah gereja yang memuridkan. Nah pertanyaan gini, saya berdoa ini bukan cuma frasa. Saya berdoa ini bukan cuma sebuah kata-kata yang indah yang disematkan di gereja kita. Tapi saya berdoa setiap teman-teman yang datang beribadah di tempat ini mengerti betul kalau mereka adalah muridnya Yesus. Kenapa ini penting? Karena tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita mau berbicara soal stewardship. Pengelolaan, penilik, penata layanan. Itu tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah gak bisa enggak teman-teman, tema ini hanya bisa dilakukan bukan cuma orang yang datang ke gereja hari Minggu, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen karena hari Minggu ke gereja, gak bisa. Tema ini hanya bisa dilakukan oleh murid-muridnya Yesus. Oleh pengikut Kristus yang mengerti betul siapa dia di hadapan Tuhan. Nah saya percaya juga kalau kita berbicara kalau kita adalah muridnya Kristus, ada harga bayarnya. Yang setuju katakan amin. Ada begitu banyak orang-orang yang mengajarkan di luar sana yang bilang kalau kalian percaya Yesus, terima kasihnya, semua jadi aman, semua menjadi mudah. Saya gak percaya itu. Saya percaya gini, kalau kita jadi muridnya Kristus, ada harga bayarnya. Nah harga ikut Yesus kalau teman-teman baca dari ayat ini, saya bacakan di Lukas 14, 26, 27 sampai 33 katakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33 katakan apa? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Nah ada 3 harga bayar untuk kita bisa menjadi muridnya Kristus. Next. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tentu saja ayat tadi yang kalian baca, teman-teman gak disuruh untuk benci bapak kalian, gak? Kita tahu kalau Tuhan kita itu kasih, amin. Gak mungkin kita disuruh, saya gak ada waktu untuk menjelaskan itu. Tapi kalau kita dikerucutkan, maksudnya Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segala, bahkan lebih daripada orang di samping kalian. Kita bahas itu lain kali. Karena yang mau saya highlight hari ini adalah poin ketiga gitu ya. Yang kedua dari tadi apa? Kita harus sangkal diri dan pikul salib. Dan yang ketiga yang akan kita bahas, kita harus melepaskan segala miliknya. Artinya apa sih? Apa sih artinya kita harus melepaskan segala miliknya? Kita harus mengerti kalau kita cuman pengelola. Kita harus mengerti kalau kita hanya penilik. Kita bukan punya semua yang kita punya hari ini. Yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu punya. Tapi kan itu cuma gampang diucapkan, setuju? Cuma tukang parkir yang bisa melakukannya dengan sempurna, setuju gak sih? Teman-teman bisa melakukannya dengan sempurna? Kita perlu belajar untuk
mengerti kalau kita harus melepaskan segala miliknya. Tapi cuma tukang parkir yang bisa melakukannya dengan sempurna. Dia mengerti semuanya hanya titipan. Bagaimana dengan kita? Apa kita mengerti kalau semuanya titipan? Atau kita pegang erat-erat kalau kita berpikir itu punya kita? Nah, kita akan belajar ini selama 40 menit ke depan gitu ya. Next. Ini ayat yang akan saya bukakan, ada 2-3 ayat yang saya bukakan di awal. Sebelum nanti saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin akan sangat mudah untuk dimengerti. Karena saya akan menyampaikan simple aja dan kita bisa terapin di kehidupan kita masing-masing. Oke? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa keluar. 1 Timotius mengajarkan kepada kita, kalau kita gak bawa apapun di dunia ini. Bahkan Ayub ajarkan kepada kita, kita lahir apa? Telanjang, kita pulang gak bawa apa-apa, kata Ayub. Ayub sudah mengerti itu, pertanyaannya kita ngerti ini gak? Kita ngerti gak kita lahir ke dunia, kita gak bawa apa-apa. Dan ketika kita pulang, pada akhirnya nanti, kita juga gak bawa apa-apa. Artinya apa sih? Oke, ayat kedua. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kita mengerti gini. Ayat ini mengajarkan kepada kita harusnya semua dari Dia. Semua oleh Dia. Semua kepada, harusnya itu yang terjadi. Tapi hari-hari ini kan gini ya. Semua dari saya. Semua oleh saya. Semua bagi saya. Saya sempat bilang bulan lalu kalau hari-hari ini tingkat ateis meningkat. Kenapa? Karena dia merasa poin pertama ini. Semua dari saya kok, saya mengerjakan, saya mengupayakan, saya melaksanakan. Semuanya dari saya, semuanya oleh saya. Dan semua bagi saya. Itu hari ini terjadi. Makanya begitu banyak orang-orang yang memutuskan untuk tidak percaya Tuhan dan tidak percaya kepada agama pada akhirnya nanti. Kenapa itu terjadi? Sekali lagi, karena dari saya, oleh saya, bagi saya. Atau ada yang lebih keren sedikit. Semua dari Dia, semua dari Tuhan, tapi semua dikerjakan oleh saya. Dan bagi Dia. Jadi yang kedua, dari Dia, oleh Dia, bagi saya, itu yang kedua. Jadi semua dari Tuhan, semua oleh Tuhan, tapi saya ngerjain. Itu adalah upaya daging untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita merasa kalau semua memang dari Dia, semua memang oleh Dia, tapi saya mengerjakan, saya mengupayakan, saya yang lakukan dengan daging saya. Yesus tidak berperan sama sekali dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, dari saya, oleh saya, bagi Dia. Kita berpikir, kita mengerjakan, kita melayani, kita hari ini ke gereja dan lain sebagainya. Semuanya karena upaya saya mengerjakannya, oleh saya. Walaupun pada akhirnya bagi Dia. Apakah itu bagus? Katakan lumayan. Tapi yang Tuhan mau dari Roma 11 ayat 36 katakan apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita yang mengerti, katakan amin. Nah, dari 2 ayat itu kita mengerti bahwa kita bukan pemilik, tapi kita pengelola. Ini ayat terakhir yang akan saya bacakan. Next. Oke. Kejadian 2 ayat 15 katakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya gini, kalau kita berbicara kita adalah pengelola, Tuhan maunya kita usahakan dan kita pelihara. Enggak cuma dibiarkan mati, tapi Tuhan mau gini, semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita pada akhirnya kita mengusahakannya dan kita memeliharanya. Tentu saja dengan hikmat dari Tuhan dan Yesus yang ada di dalam kita. Tapi pertanyaannya hari ini gini, kita belajar soal perumpamaan talenta, teman-teman tahu? Ada yang dipercaya berapa? 5, ada yang dipercaya? 3, ada yang dipercaya? 1. 5 diusahakan, dipelihara, dimultiplikasi. Pada akhirnya 5 jadi bertambah 5 jadi 10, 3 jadi 6, yang 1 dikubur. Kenapa dikubur? Karena dia berpikir Tuhannya jahat, benar? Kenapa saya cuma 1? Pada akhirnya gak diusahakan, gak dipelihara, gak dilipat gandakan. Nah hari ini gini, Tuhan mau semua yang Yesus percayakan sama kita, kita lipat gandakan. Saya tidak hanya berbicara soal duit. Tapi saya berbicara banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin orang di samping kalian. Mungkin anak kalian. Siapa yang percaya kalau anak bukan milik kita? Pada akhirnya mereka akan meninggalkan kita juga kan? Mungkin umur 21, ada yang anaknya udah umur 21. Maminya udah was-was gitu ya, aduh bentar lagi gitu. Saya punya anak baru 6 tahun. Suatu hari saya baca diarinya gitu ya. Masih tulis diari gak sih?
Saya nggak tahu kenapa anak saya masih tulis diary gitu ya. Diarynya bilang, aku suka dengan Abraham karena dia ganteng sekali. Sakit loh. Saya rasa saya belum siap gitu ya. BTW saya punya 2 anak perempuan gitu ya. Jadi saya percaya dua-duanya pada akhirnya akan keluar dan pergi meninggalkan saya gitu. Saya belum siap. Baru 6 tahun, apalagi yang umurnya udah berapa kah? Shalom? 14 gitu ya. Ya 7-8 tahun lagi gitu. Tapi intinya apa sih? Semua dipercayakan sama kita. Kita harus dalam tanda kutip, kalau anak kita kelola, kita usahakan, kita didik dengan baik. Tapi pada akhirnya itu bukan milik kita. Mereka akan pergi meninggalkan kita. Tapi bagian kita adalah kita bikin secara maksimal, amin. Kita mau mereka bertumbuh maksimal. Kita mau apa yang Tuhan percayakan sama kita maksimal. 5, kalau bisa jadi 5, jadi 10. Jangan sampai kita kubur. Nah, kita akan belajar perumpamaan ini di khotbah saya yang paling terakhir nanti, gitu ya. Oke, next dulu. Apa yang harus kita kelola? Apa yang harus kita usahakan? Apa yang harus kita bikin bagus? Apa yang harus kita maksimalkan dalam hidup? Kalau saya catat ada 5. Dan 5-5-nya ini gak boleh hilang 1. 5-5-nya ini harus jadi satu paket. Gak boleh hilang 1. Karena kalau hilang 1 pasti gak keren. Coba ya. Ada orang yang rohaninya bagus. Jasmaninya luar biasa. Karakternya oke. Hubungannya bagus. Tapi gak punya uang. Buat ibu-ibu, mama yang punya umur tadi 22, 23, ada yang mau cari suami, calon menantu yang kayak gitu? Rohaninya oke sih. Jasmaninya oke, karakternya oke. Hubungannya mungkin lumayan. Tapi keuangannya gak bisa diatur, besar pasak daripada tiang. Selalu kekurangan, terlibat pinjol. Ada yang mau? Gak apa-apa lah, uang bisa dicari. Bener? Kalau bisa milih mau yang keuangannya berantakan? Yang gak bisa ngatur keuangan dengan benar mau? Atau yang kedua, rohaninya mungkin bagus. Jasmaninya oke lah. Karakternya mungkin oke. Keuangannya gak ada limit. Tapi hubungan dia sama mamanya berantakan. Hubungan dia sama keluarganya berantakan. Kasar karakternya mau? Cewek-cewek mau punya pacar atau suami kayak gitu? Rohaninya oke sih, setiap hari Minggu ke gereja, ke rumah harmoni gitu ya. Jasmaninya oke, hubungannya oke, keuangannya oke, karakternya gak oke mau? Cewek-cewek mau punya suami yang karakternya aur-auran mau? Yang gak jelas gitu ya. Kita kan pengennya punya orang yang punya karakter, yang punya nilai Kristus di dalamnya, benar gak sih? Nah, artinya apa sih? Kelima hal ini harus jadi satu paket, gak boleh dihilangkan salah satu. Karena kalau satu dihilangkan, apalagi kalau rohaninya dihilangkan, udah hancur berantakan pasti. Gitu ya. Nah, saya berdoa gini, 5-5-nya kita kelola dengan maksimal. 5-5-nya kita usahakan. Kita bikin maksimal dalam kehidupan kita. Kita mulai, oke? Saya berdoa. Teman-teman ini adalah orang-orang yang mengusahakannya. Memaksimalkannya dalam kehidupan ini. Kelihatan dari muka-mukanya, oke? Kita mulai. Yang pertama rohani. Teman-teman, saya gak tahu teman-teman setuju atau enggak dengan saya. Kalau biasanya, poin pertama ini adalah poin yang paling kita gak perhatikan. Kita merasa kalau kerohanian itu bukan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita merasa kalau membangun kerohanian yang kuat itu bukan sesuatu yang krusial dalam kehidupan kita. Mungkin poin kelima lebih penting. Mungkin poin keempat mungkin lebih penting. Tapi poin pertama kayaknya gak terlalu penting deh. Saya gak bangun hubungan saya dengan Tuhan, kayaknya hidup saya baik-baik aja. Saya gak punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, dengan intim. Kayaknya hidup saya berjalan baik-baik aja. Uang tetap mengalir dan lain sebagainya. Tapi percayalah, saya mau ulangi sekali lagi. Mungkin teman-teman udah bosan dengar saya bilang kayak gini. Kita manusia itu adalah makhluk roh yang punya jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Artinya gini, kalau roh kita lemah, percayalah kehidupan kita gak akan pernah kuat. Kalau roh kita gak kuat, percayalah hidup kita gampang roboh. Nah hari ini gini, ayo kita bangun kerohanian kita. Nah kalau saya berbicara soal kerohanian, tentu saja itu sulit dibangun di tempat ini atau di gereja. Atau kalau saya berbicara soal membangun kerohanian, tentu saja saya tidak hanya berbicara soal teman-teman yang melayani seminggu atau yang jadwalnya penuh. Khotbah ya kan, tahun 2025 udah gak bisa undang saya udah penuh gitu ya. Saya bukan berbicara soal orang-orang yang sibuk pelayanan, itu bagus gak? Bagus sih, tapi itu cuma aktivitas rohani. Kalau kita mau bangun kerohanian kita, tempat terbaik bukan di gereja.
tapi di kamar kalian. Di kesendirian kalian. Ketika kalian bersama dengan Tuhan. Di kamar kalian, di ruangan kalian ngapain? Kalian bangun kerohanian kalian gak di kesendirian? Atau kita terlalu sibuk dengan semua aktivitas rohani kita di gereja, atau kita terlalu sibuk dengan aktivitas kerja kita, sehingga kita gak pernah punya waktu untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan di kesendirian kita. Kan saya sering bilang kan, Tuhan kalau sendiri berdoa, kalau kita sendiri ngapain? Berdosa, ya kan? Tentu saja bukan yang di rumah harmoni. Tapi itu yang terjadi hari-hari ini. Ketika kita sendiri, kalian ngapain? Kita punya waktu khusus gak punya buat menyembah Tuhan, untuk dengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, atau kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehingga hal yang harusnya krusial gak pernah kita anggap penting dalam kehidupan ini. Makanya gak heran kalau kehidupan kita roboh. Makanya gak heran kalau kehidupan kita gak pernah kuat. Kita seringkali ambil keputusan-keputusan yang salah. Kita seringkali mengambil respon-respon yang salah. Kenapa? Rohani kita gak kuat. Kita gak pernah terkoneksi dengan Tuhan. Kita gak pernah ada bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Nah kalau poin pertama ini kita gagal lakukan, yang keempat yang lainnya akan sulit kita lakukan. Saya mau move, waktu saya tinggal 26 menit. Yang kedua, jasmani. Aduh gak enak nih. Siapa yang percaya kalau tubuh kita adalah pelaksana kehendak Allah? Teman-teman setuju? Jadi semua dari kita yang duduk di tempat ini punya kehendak Allah yang harus kita kerjakan. Dan alatnya dalam tanda kutip adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah pelaksana kehendak Allah. Kalau tubuh kita gak kuat, mungkin Tuhan punya visi yang besar dalam kehidupan kalian. Mungkin Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang dahsyat lewat kehidupan kalian. Tapi kalau fisiknya gak kuat, kalau sakit-sakitan, kalau gak kuat jalan jauh, percayalah harusnya kalian punya potensi jauh lebih besar daripada ini. Tapi terkubur karena apa? Kita gak pernah latih jasmani kita. Kita gak pernah latih fisik kita. Nah saya percaya hari ini kita semua harus fit. Kita semua harus mengusahakannya. Kita harus mengelolanya. Kita harus menjaganya. Jasmani kita dengan baik. Simple gak sih? Bikin jasmani kita bagus? Oke gitu. Sebenarnya simple tapi lakuinnya susah, benar sih. Kita perlu berolahraga 150 menit selama 1 minggu. Ada yang lulus di yang pertama ini? Baru saya bahas sama Tabita tadi malam gitu ya. Ada yang berolahraga 150 menit selama seminggu? Ya minimal 30 menit lah sehari ada. Cuman 1, serius? 2, 3, 4. Yang lain ngapain? Oh gitu. Enggak aja, intimidasi dari atas gitu ya. Tapi percaya lagi nih, kita harus gerakin badan kita. Tapi yang paling sering kita lakukan apa yang kita gerakin? Mulut kita kalau kata Tabita gitu ya. Kita manse terus, boleh gak manse? Boleh lah ya kan. Tapi kalau manse terus gak pernah gerakin badan, sekali lagi percayalah tubuh kalian adalah pelaksana kehendak Allah. Kita mesti menjaganya, kita mesti bikin fit, kita mesti memeliharanya. Ayo gerak dong, ayo olahraga dong. Kenapa ini penting? Saya gak mau potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kalian yang harusnya bisa maksimal tapi jadi gak maksimal. Tentu saja kalau kita jaga, kita pelihara, kita masih bisa sakit. Tapi minimal kita udah lakukan bagian kita. Ada yang setiap hari makan junk food? Ada yang setiap hari makan Indomie? Mie instan? Ini yang ketiga, ini kelemahan saya. Ada yang setiap hari makan bakmi? Bakminya Kalimantan lagi gitu ya. Dibikin asam pedas gitu ya. Aduh jadi lapar kan. Saya gak pernah berhasil untuk 1 minggu gak makan bakmi gitu ya. Karena sesuka itu saya sama bakmi Kalimantan gitu ya. Dan it's okay kalau kita gak berlebihan. Tapi pertanyaan saya, siapa yang gak pernah jaga makan kita? Saya makan ini saya makan, saya mau ini saya makan. Jam 11 malam lapar makan Indomie. Jam 10 makan tek-tek lewat kita makan. Ada yang kayak gitu? Ya kita mantan lah ya, saya juga mantan gitu ya. Saya juga pernah gendut, saya pernah buncit dan lain sebagainya. Saya juga pernah gak jaga itu semua dalam kehidupan saya. Tapi percayalah kita masih bertobat, amin. Coba senggol kiri kanannya, yuk bertobat yuk. Gak semua yang pengen kita makan harus kita makan, setuju gak sih? Gak semua yang enak harus kita makan. Kita harus jaga dalam kehidupan kita. Tentu saja gak perlu lebay kan. Kita punya hashtag, kita bukan atlet gitu ya. Tentu saja kita gak perlu strict, oh kalau makan mesti nasi merah nih, gak perlu. Kalau makan kayaknya gak boleh pakai garam, harus rebus, ya gak kayak gitu juga. Kita
saya kasih fairnya. 70% bersih, 30% jorok. Amin. Kita kompromi gitu ya. Tapi harusnya teman-teman, kita harus jaga fisik kita. Tidur masih berapa jam? 6-8 jam. Nah ini kelemahan saya nih. Saya tidur maksimal cuma 5 jam. Nah ini struggle yang maksudnya saya juga masih mengerjakan ini gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa bangun bisa tidur jam 10 sampai jam 11. Kayaknya saya mesti ngubah paradigma gitu ya. Ini kalau tidur jam 10 kayak culun amat gitu. Jadi tidur kalau nggak jam 12 ya jam 1 gitu. Bangun jam 5-an karena anak sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidurnya juga masih berantakan. Tapi teman-teman ngerti kalau kita tidur harus 6-8 jam? Gitu ya, kita mesti menjaga itu semua. Yang ketiga, karakter. Siapa yang percaya ketika Yesus ada bersama dengan kita, Yesus ada di dalam kita, karakternya Yesus harusnya ada di dalam kita, setuju? Harusnya kesabaran Yesus ada di mana? Di dalam kita. Harusnya kasihnya Yesus yang tanpa batasnya di mana? Di dalam kita. Tapi coba kita fair, coba kita jujur sama diri kita sendiri. Harusnya karakter Tuhan yang harusnya ada di dalam kita udah ada belum? Kita sabar gak? Kita penuh kasih gak? Kita bisa mengendalikan diri gak? Harusnya Yesusnya kan udah di dalam kita kan. Tapi kok kenyataannya kita emosian sih? Kenyataannya kok kita gak penuh kasih? Kenyataannya adalah kita gak sabar dan lain sebagainya. Kenapa sih? Sekali lagi harusnya udah ada di dalam kita. Harusnya. Tapi kenyataannya? Coba kita renungkan. Siapa yang setuju kalau di dalam tubuhnya udah ada six pack-nya? Teman-teman tahu itu ya? Jadi teman-teman diciptakan Tuhan six pack semua. Six pack-nya udah ada belum? Kenyataannya one pack ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Ketutupan lemah. Sama, karakternya Yesus sudah ada di dalam kita. Kesabarannya udah ada di dalam kita. Kasihnya udah ada di dalam kita. Tapi kenyataannya untuk mengeluarkan itu semua, kita perlu mengikisnya. Kita perlu membuang yang tidak perlu. Kita perlu melatihnya dalam kehidupan. Sehingga yang harusnya terjadi adalah karakter Yesus muncul dalam kehidupan kita. Suatu kali ada tukang pahat. Teman-teman tahu tukang pahat? Jalan ketemu dengan sebuah bongkahan batu lumayan besar gitu ya. Di sebagian orang itu nggak berguna, benar? Batu besar nggak terlalu berguna, biasa kita abaikan. Yang biasa kita cari itu batu akik. Oh itu ilustrasi 4 tahun yang lalu gitu ya. Yang biasa kalau batu besar biasa kita nggak pedulikan gitu ya. Tapi diambil sama tukang pahat ini, tukang patung ini. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pulang, dia pahat, dia buang, dia kikis. Semua yang tidak perlu di patung ini, di batu besar ini. Dibuang, dikikis, lalu dibenerin, dibikin bagus dan lain sebagainya. Pada suatu hari patung itu jadi dan jadinya luar biasa. Temannya datang sama dia. Kok lu bisa sih bikin patung secakep ini? Dengan batu yang sebenarnya kelihatannya tidak terlalu oke. Teman-teman tahu apa kata tukang pahat itu? Sebenarnya patung yang indah ini udah ada di dalam batu itu. Saya hanya membuang yang tidak perlu. Saya hanya mengikisnya. Saya hanya memahatnya. Sesuatu yang tidak penting saya keluarkan. Saya buang. Sebenarnya patung yang cakep ini udah ada di batu itu. Tapi saya membuang sesuatu yang tidak perlu dalam kehidupan ini. Teman-teman tahu kata karakter itu bahasa aslinya dipahat? Hari ini sekali lagi karakternya Yesus sudah ada di dalam kita. Kesabarannya Yesus sudah ada di dalam kita. Kasihnya Yesus ada di dalam kita. Kita perlu mengikisnya. Kita perlu membuangnya. Kita perlu melatihnya. Sehingga kita semakin hari semakin murni. Semakin hari semakin mirip dengan Yesus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan lewat kehidupan kita, nama Yesus dimuliakan. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, hubungan. Saya percaya ini hal yang lumayan krusial buat orang-orang percaya. Hubungan perlu beres. Ada satu orang bilang, kayaknya Kak Ciko lagi gak ada. Ada satu vitamin yang paling penting, ada dokter juga di sini. Ada salah satu vitamin yang paling penting yang manusia harus konsumsi, namanya vitamin D. Ada yang konsumsi itu? Gak semua ya, nanti pasti di-share gitu ya, ada penelitiannya dan lain sebagainya. Tapi saya percaya vitamin D itu yang lebih penting adalah, saya iseng sama dia pas dia kirim. Vitamin D yang paling keren itu adalah duit gitu ya, D, vitamin D duit gitu. Lebih penting kalau punya itu kita lebih fit gitu ya. Tapi saya percaya gini,
Ada satu vitamin yang jauh lebih penting yang mesti kita konsumsi setiap hari. Bukan vitamin D, tapi vitamin A. Apa itu vitamin A? 4 hal ini yang teman-teman harus punya dalam kehidupan berhubungan dengan mungkin dengan pasangan kalian, dengan orang tua kalian, dengan kakak adik kalian. Teman-teman harus punya ini. A yang pertama namanya affection. Kasih sayang. Saya nanya, teman-teman jawab jujur boleh ya? Siapa yang nikahnya udah di atas 20 tahun? Satu. Di atas 10 tahun? 1, 2, 3 lumayan. Di atas 5 tahun. Nih saya baru di atas 5 tahun gitu ya. Teman-teman percaya gak ada statement bilang gini. Kita bertahan tuh bukan karena cinta. Kita bertahan karena komitmen. Ada yang pikir gitu? Saya ubah pertanyaan saya. Yang pacaran di atas 2 tahun? Kayaknya masih muda-muda gitu ya. Yang pacaran di atas 3, yang baru 6 bulan? Ini kenapa jadi tanya jawab gitu ya. Tapi ada yang bilang hubungan itu bukan karena cinta. Tapi kalau 6 bulan sih biasanya masih karena cinta banget gitu ya. Masih hangat-hangat. Tai apa? Tapi kalau udah 5 tahun, di atas 20 tahun. Kok berapa kok? 16 tahun, muka masih muda, nikah udah 16 tahun gitu ya. Awet muda gitu ya. 16 tahun, biasanya katanya orang-orang di luar sana, tentu saja dia nggak duduk di tempat ini. Kalau udah 16 tahun itu cintanya udah nggak ada, yang ada komitmen. Yang ada karena apa? Tanggung jawab, karena udah punya anak mau nggak mau dan lain sebagainya. Tapi saya percaya gini, sebuah hubungan mau kuat, nggak bisa enggak. Kasih sayangnya mesti kuat, sayangnya mesti kuat. Nah, suami istri atau pasangan yang belum nikah, hubungan itu seperti taman. Mesti kita bangun, mesti kita bikin indah. Nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Nih brother satu depan punya motor lumayan keren. Apa namanya lagi lupa lagi mana. Apa bro yang lu bawa kemarin bro? Iya. Itu dia. Apa namanya bro? Sekali bro. Oh, Goldwing. Harganya lumayan bisa di searching gitu ya. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Tapi pertanyaan saya adalah motor sekeren itu kalau nggak ada bensin bisa jalan nggak? Bisa. Didorong. Berat. Tapi bisa gak? Itu yang sebenarnya terjadi di banyak hubungan. Punya motor yang luar biasa tapi gak punya bensinnya. Mereka ngapain? Dorong terus setiap hari. Makanya capek kan. Dari muka-mukanya nikah 16 tahun udah mulai capek gitu ya. 14 tahun, 12 tahun udah mulai capek gitu ya. Kenapa? Dorong terus. Gak punya kasih sayangnya, gak punya vitamin A yang ini. Nah hubungan yang bagus, kasih sayangnya mesti kuat. Kita mesti bangun itu dalam kehidupan kita. Kita mesti mengusahakannya. Kita harus sayang sama pasangan kita. Pasangan kita juga harus sayang sama kita. Itu harus terjadi saling di sana. Gak bisa enggak. Kita gak bisa cuek. Kita gak bisa bertahan karena komitmen doang. Gak bisa. Garing nanti pernikahannya. Kita gak bisa pacaran karena komitmen doang. Gak bisa. Kita gak bisa pacaran, gak bisa nikah karena kasihan doang. Gak bisa. Kita harus bumbui pernikahan kita. Supaya hot dengan apa? Kasih sayang. Dan gak bisa enggak. Karena kalau itu nggak ada, percayalah pernikahan kalian, hubungan kalian akan garing. Dan saya percaya orang-orang yang namanya murid Kristus nggak mau itu terjadi, amin. Yang kedua, attention atau perhatian. Aduh, udah 5 tahun nikah, mana ada perhatian-perhatian lagi sih? Ini contoh saya deh, udah 7 tahun nikah gitu ya. Gimana caranya mau perhatian? Dia udah tahu kali, kan biasa kayak gitu ya. Udah nggak usah perhatian lagi lah, dia juga tahu maksud gue apa. Udah cuek aja gitu. Udah yang penting berjalan aja gitu, udah rutin. Udah penting yang rutinitas aja gitu. Sekali lagi saya berdoa, perhatiin ini penting. Coba lihat orang kiri kanannya. Makin tua gak? Sadar gak kalau rambutnya berubah? Kalau saya kayak kadang agak lambat sadar gitu ya, karena istri saya rambutnya berubah terus gitu. Kadang saya lupa kalau dia ganti rambut gitu ya. Tapi teman-teman lihat orang di sebelah kalian yang udah 15, 13, 12, 11 tahun kalian nikahi. Atau udah 2 tahun, 5 tahun kalian pacari. Ada yang berubah gak? Makin bahagia gak dia? Makin berkualitas gak hidupnya? Atau karena nikah sama kalian hidupnya makin downgrade?
Coba perhatikan orang di sebelah kalian. Makin keren gak hidupnya? Potensinya makin maksimal gak? Atau makin kusut? Jangan-jangan itu gara-gara kita yang gak pernah kasih perhatian sama dia. Kita terlalu cuek. Kita terlalu anggap enteng. Kita terlalu anggap remeh. Udahlah, udah gak perlulah perhatian-perhatian. Basi lah. Waktu tinggal 12 menit. Kita perlu memberikan apresiasi kepada pasangan kita. Langsung dengan terakhir, kita mesti kasih afirmasi kepada pasangan kita. Jadi 4 hal ini percayalah menjadi vitamin yang harus kita konsumsi. Saya gak jadi bahas terlalu lama karena masih ada 3 poin yang saya mau bagikan gitu ya. Seringkali kita tahu apa yang harus dilakukan tapi kita gak mau melakukannya. Kita tahu sih saya harus perhatian, saya tahu sih saya harus kasih afirmasi. Saya tahu sih saya harus kasih apresiasi sama pasangan kita. Saya tahu sih, tapi saya gagal melakukannya. Termasuk yang lagi pegang mic di depan ini. Kenapa? Seringkali gagal juga lakukan. Seringkali cuek juga. Seringkali kesel juga sama pasangan. Seringkali lupa juga kasih apresiasi. Yang di depan ini juga sering gagal. Saya percaya yang duduk sama. Tapi pertanyaannya, mau gak kita lakukan? Mau gak pulang dari tempat ini, kita lakukan ini bersama-sama. Kita pegang erat pasangan kita pegang erat anak kita pegang erat orang yang dipercayakan dalam kehidupan kita dengan benar. Kita maksimalkan, kita bikin makin indah. Sehingga pernikahan kita menjadi pernikahan yang penuh dengan surga gitu ya. Apa yang terjadi di rumah tangga kita surga semua dalam tanda kutip. Saya berdoa itu terjadi dalam kehidupan kita. Dengan anak gimana? Bagaimana hubungan kita dengan anak? Karena investasi terbaik untuk anak adalah uang, bukan ya? Investasi terbaik untuk anak adalah waktu dan kehadiran kita. Seberapa sering kita hadir buat anak kita? Seberapa sering kita ada bersama dengan anak kita? Kan kadang-kala kita temenin anak kita main time zone gitu ya. Kita sibuk main HP gitu ya. Ini saya ngomongin, ya berarti saya juga pengalaman gitu ya. Kita temenin anak kita di playground, terus kita sibuk dengan HP dan kerjaan kita. Mungkin secara fisik kita hadir, tapi mereka bisa merasakannya, setuju? Anak saya udah gede, udah SMP, udah 15 tahun. Diajak keluar udah susah, ada yang kayak gitu? Teman-teman mau gak kita rekonsiliasi lagi? Kita bikin hubungan anak dengan orang tua menjadi hubungan yang luar biasa. Kita mau gak sih orang tua merendahkan diri kita sedikit aja? Ketuk kamar anak kita, ngobrol sama dia. Karena saya punya cici umurnya udah SMA kelas 1. Kayaknya di kamar terus gitu ya. Ngapain di kamar saya gak tahu. Tapi di kamar terus. Ketika saya datang dia di kamar. Ketika ada acara keluarga dia keluar sebentar tapi di kamar lagi dan lain sebagainya. Udah susah banget diajak keluar. Udah gak bisa diajak pergi dan lain sebagainya. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena ada komunikasi yang hilang. Tentu saya gak bisa berbicara terlalu banyak karena anak saya baru 6 tahun. Teman-teman yang punya anak SMP, SMA, kuliah lebih tahu itu. Tapi seringkali kita kehilangan waktu. Kita udah gak hadir lagi dalam kehidupannya. Itu yang saya mau upayakan dalam kehidupan keluarga saya dan kalian semua yang masih punya anak kecil-kecil. Ayo kita bikin bagus hubungan anak dengan keluarga kita. Kita berusaha hadir. Investasi terbaik adalah waktu dan kehadiran kita. Ada yang musuhan sama kokonya? Ada yang musuhan sama cicinya? Sama adiknya udah 3 tahun gak ngobrol, ada? Mau gak kita keluar dari tempat ini kita rekonsiliasi? Mau gak kita bikin, mungkin gak bisa langsung erat banget, mungkin gak bisa setiap hari terus kita deket banget, gak bisa. Tapi kita mau gak kita rekonsiliasi dengan koko kita, dengan cici kita. Karena percayalah, gak kebetulan kalau mereka lahir di rahim yang sama dengan kita. Tuhan mau bersama-sama kita maksimal. Kalau lihat Ko Johan sama adiknya kayak senang gitu ya. Sama-sama lucu dan lain sebagainya. Sama-sama melayani gitu ya. Teman-teman pengen punya itu? Teman-teman pengen satu keluarga bergandengan tangan beribadah bersama-sama teman ini? Pengen? Teman-teman pengen kalau keluarga kalian harmonis pengen? Gak bisa datang dengan sendirinya. Ada harga yang mesti kita bayar. Pulang dari tempat ini yang srek sama kokonya telepon, setuju? Yang udah lama gak ngobrol sama cicinya, sama adiknya, chatting, setuju? Karena saya percaya, sekali lagi, kita yang perlu mengusahakannya. Dan gak kebetulan teman-teman duduk di tempat ini, dengarkan khotbah yang simple seperti ini. Kita perlu memaksimalkan dalam kehidupan. Yang terakhir, keuangan.
Nih uang kayaknya harus satu sesi nih, panjang bener. Waktu tinggal 7 menit ya. Dan intinya gini, saya gak tahu seberapa banyak duit di ATM kalian. Kita bukan artis yang suka lihat ATM kalian ada berapa gitu, kita kan gak gitu. Jadi teman-teman, saya gak tahu duit kalian ada berapa gitu ya. Tapi percayalah, seberapa pun yang Tuhan percayakan di rekening kalian, kelola dengan maksimal. Itu juga yang dilakukan sama gereja kita. Teman-teman sadar gak? Setiap akhir bulan kita laporkan keuangan sama kalian. Teman-teman ingat itu? Setuju itu? Teman-teman enggak gak? Teman-teman tahu itu kenapa kita kerjakan? Karena gereja kita mau belajar bertanggung jawab. Dengan semua yang teman-teman taburkan di gereja ini, kita mau bertanggung jawab, kita mau melakukannya dengan benar. Kita mau laporkan kepada kalian supaya kalian lihat yang kita pakai buat apa. Kita belajar bertanggung jawab dengan uang yang belum terlalu banyak itu, tapi bisa ditanggung jawabkan sama kalian. Itu juga harus terjadi dalam keuangan kalian. Kita harus mengelolanya dengan baik. Saya punya teman seringkali lebih besar pasak daripada tiang. Terlilit pinjol dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Gagal mengelola keuangannya dengan benar. Kita bahas lain kali karena gak ada waktunya. Oke, dengan cepat. Saya akan bagikan ada 3 hal yang harus kita miliki. Karena apa yang saya sampaikan tadi, 5 hal tadi, gak akan pernah maksimal kalau 3 hal ini gak ada gitu ya. Jadi 3 hal ini jauh lebih penting daripada tadi yang 30 menit saya sampaikan. Ingat, ini benar dalam kehidupan kita. 3 hal simple ini mesti teman-teman punya dalam kehidupan. Sehingga hidup kalian bisa memaksimalkan yang Tuhan percayakan. Yang pertama, kita harus punya tujuan. Kita harus memiliki tujuan supaya yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita bisa maksimal. Kita gak selalu, hidup itu gak selalu tentang iya atau tidak. Tapi kita perlu mengerti tujuan melakukannya. Ada banyak orang bingung dalam kehidupan. Salah satunya adalah karena gak punya tujuan dalam kehidupan. Nah teman-teman masih punya tujuan. Supaya teman-teman mengerti kenapa kita harus mengerjakan ini. Dan saya percaya orang yang mengerti tujuannya akan lebih kuat dan dimampukan untuk mengerjakannya. Next. Kita coba jawab ini, oke? Ini bikinnya agak susah nih. Teman-teman mau jawab ini? Kenapa teman-teman ikut friend? Friend itu adalah komsel di tempat kita. Coba jawab, kenapa teman-teman harus ikut friend? Apa karena rutinitas? Apa karena ikut-ikutan? Diajakin lah, masa gue gak komsel sih? Diajakin terus sama fasilitatornya gitu ya. Diteror langsung. Diajakin terus, diteleponin terus. Ya mau gak mau gue dateng lah. Atau karena kalian bergereja di Rumah Harmoni? Ya kalau Rumah Harmoni kan mesti friend, gak bisa enggak. Friendnya ada 12, ada online, ada offline. Ya gak bisa enggak masuk lagi gitu ya. Kalau udah di Rumah Harmoni ya gue mesti ikut friend dong gitu. Apakah itu alasan kalian? Apakah itu tujuan kalian ikut friend? Apa tujuan kalian? Apa alasan kalian baca Alkitab? Nah, orang Kristen masa gak baca Alkitab? Gak bisa enggak, saya harus baca Alkitab. Walaupun dari TikTok 1 ayat, ya saya harus baca gitu ya. Atau karena mesti absen ke fasilitatornya. Jadi dulu kita punya grup gitu ya. Kalau udah baca dikirim, terus kasih tahu apa yang didapatkan dan lain sebagainya. Apa karena itu? Kenapa teman-teman baca Alkitab? Kenapa teman-teman tidak lakukan dosa? Apa karena takut nama buruk? Atau kenapa kalian gak lakukan itu? Kenapa kita tidak berkata kasar? Ya di gereja gak mungkin kata kasar lah. Di luar baru gitu ya. Apa karena lingkungan? Apakah biar kelihatan baik? Lagi sama pasangan gak mungkin dong saya berkata anti gitu, gak mungkin. Nanti kalau enggak, kalau sama teman baru kayak gitu. Apa karena itu? Kenapa kita gak berkata kasar? Kenapa? Apa karena biar kelihatan cool? Sama pasangan atau orang tua atau calon menantu kita? Apa alasan kalian? Saya percaya gini, teman-teman mesti menemukan alasan untuk semua yang teman-teman kerjakan hari ini. Harusnya ini yang terjadi. Next. Kenapa kamu ikut friend? Karena saya mau belajar firman, amin. Karena kita mau bersekutu dengan komunitas, dengan teman, dengan saudara seiman kita. Kita mau bersekutu, makanya kita ikut friend. Kita mau ikut friend kenapa? Di sana kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa sharing satu sama lain. Kita bisa belajar banyak di situ, kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah di mana? Di friend, di komunitas. Kita nggak bisa bertumbuh sendiri, makanya kita ikut friend. Harusnya kan itu yang terjadi kan? Kenapa kita baca Alkitab? Bukan karena kita orang Kristen doang, bukan. Tapi kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kita mau mengenal isi hati Tuhan lebih lagi. Karena kita rindukan pewahyuan. Kita pengen dapatkan sesuatu dari Tuhan untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak lakukan dosa? Karena kita gak mau nyakitin hati Tuhan, setuju?
Ketika kita melakukan dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang gak benar, kita lagi sakit di hati Tuhan dan kita gak melakukan itu. Kenapa kita tidak mau berkata kasar? Karena kita sadar itu bukan perbuatan yang baik. Kita sadar kita mesti tahu diri. Tahu diri artinya apa sih? Kita tahu identitas kita. Kita mengerti kita siapa. Kita tahu kita adalah brand ambassador-nya Tuhan. Kita ngerti adalah orang lain melihat kehidupan kita. Makanya saya gak berkata kasar. Harusnya itu yang terjadi dong. Ini PR buat kalian. Next. Kok gue gak diksi yang itu ya? Next bro. Oke, ini PR. Gak di sekolah, gak di kuliah, dapat PR. Di khotbah, di gereja hari Minggu dapat PR juga. Tapi saya mau teman-teman ngerjain ini di rumah. Boleh di foto. Nanti teman-teman renungkan ini sepulang dari teman ini atau malam sebelum kalian tidur. Coba kalian renungkan. Kenapa teman-teman harus bangun kerohanian kalian? Kenapa jasmani mesti dijaga? Kenapa karakter itu penting? Kenapa hubungan harus berkualitas? Kenapa kita harus bertanggung jawab dengan keuangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Pulang dari teman ini, renungkan ini. Coba kita cross check alasan, coba kita temukan tujuannya. Coba kita temukan alasan kita melakukannya. Karena saya percaya ketika kita mengerti alasannya, kita akan lebih kuat mengerjakannya. Karena kalau kita gak mengerti alasannya, kita akan cenderung bingung. Kita akan cenderung lewatin aja dan gak lakukan apa-apa. Nah hari ini pulang dari teman ini sekali lagi, coba kita pikirkan ini bersama-sama, kita doakan ini sama-sama dan kita kerjakan dan lakukan ini bersama-sama. Sehingga saya percaya kita berubah hidupnya. Oke? Yang kedua. Yang pertama tadi miliki apa? Miliki tujuan, yang kedua miliki iman. Kenapa iman itu penting? Karena ada kalanya apa yang kita kerjakan belum membuahkan hasil, setuju? Kita kerjakan dengan maksimal, kita udah berusaha dengan kuat, kita udah menjaganya, kita berusaha memeliharanya. Ternyata yang kita lakukan belum membuahkan hasil. Tapi kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, punya iman, tetap lakukan yang terbaik. Saya pernah melayani sekelompok anak muda. Lumayan lama, mungkin 7 tahun, 8 tahun. Saya invest hidup saya invest waktu saya, bahkan saya invest uang yang saya punya. Dengan satu geng, satu kelompok komunitas anak muda di Pluit pada saat itu. Saya upayakan yang terbaik, saya maksimalkan yang terbaik. Tapi kenyataannya ada yang bertumbuh, ada yang enggak. Ada yang masih stay dengan saya, ada yang udah enggak. Ada yang mungkin udah lupa sama saya atau ya apapun itulah. Tapi itu yang terjadi. Tapi kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita harus tetap lakukan yang terbaik. Mungkin yang kita kerjakan dalam tanda kutip tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Investasi yang kita keluarkan seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan mungkin. Kita udah bangun hubungan kita udah bangun kerohanian kita, tapi kita stres juga ketika kerjaan gak beres. Kita udah bangun kerohanian kita dengan Tuhan, kita udah terkoneksi dengan Tuhan, tapi kita frustasi juga. Kita mau menyerah juga. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kalian, tetap percaya sama Yesus. Kita mungkin udah jaga jasmani kita udah olahraga, kita udah jaga makan dan lain sebagainya. Sakit juga, terkapar juga. Kalau itu yang terjadi, tetap punya iman kepada Tuhan. Mungkin karakter kita jatuh bangun. Mungkin keuangan kita amburadul. Kalau itu yang terjadi, tetap miliki iman dan lakukan yang terbaik dalam kehidupan. Karena saya percaya, pada akhirnya apapun yang kita kerjakan, ada Tuhan di dalamnya yang intervensi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita gak pernah mengerjakan ini sendirian. Miliki iman, Dia ada bersama dengan kita. Sama kayak anak. Saya investasi yang terbaik. Saya lakukan yang terbaik. Saya sekolahkan yang terbaik. Saya kasih susu yang terbaik. Saya kasih makan. Saya kasih yang terbaik. Saya akan lakukan semua hal buat anak saya. Tapi teman-teman tahu gak sih? Belum tentu dia sayang sama saya. 20 tahun kemudian bisa jadi dia udah lupa sama saya. 30 tahun kemudian mungkin dia ketika udah punya pasangan, ketika dia udah punya anak, dia udah lupa sama kita. Itu bisa terjadi gak? Bisa. Kita seringkali lupa sama orang tua kita, benar gak sih? Orang tua kita udah mengupayakan yang terbaik, pada akhirnya kita meninggalkan dia juga dan lain sebagainya. Tapi kalau itu yang terjadi, tetap lakukan yang terbaik. Kita gak bisa tahu hasilnya apa ketika kita mengerjakan sesuatu hari ini. Tapi percayalah sekali lagi, Tuhan ada di sana. Karena pada akhirnya yang harus berubah bukan mereka tapi kitanya. Yang harus bertumbuh bukan hanya mereka tapi kitanya. Tuhan lagi berperkara dengan kita pribadi lepas pribadi pada hari ini. Oleh sebab itu mari kita punya iman. Yang terakhir, yang ketiga, waktunya habis.
Miliki rasa syukur, itu yang ketiga. Seringkali kita udah melakukan yang terbaik, kita udah punya tujuan yang jelas, kita udah punya iman, tapi hasil tetap gak maksimal, benar? Kalau itu yang terjadi, bersyukurlah. Miliki rasa cukup, tetaplah bersyukur, tetaplah mengucap syukur. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sekali lagi saya bilang, hasil akhir bukan pada kita, seringkali hasil akhirnya tergantung. Mungkin situasi, mungkin keadaan, dan mungkin kepada Yesus yang mengerti skenario terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini kita diajarkan untuk tetap bersyukur. Next. Yuk. Kita fokus dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Hari ini apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kalian? Maksimalkan. Dosa pertama masuk karena Hawa gagal memaksimalkan atau dia cenderung melihat apa yang orang lain punya. Pada saat itu Yesus percayakan semua pohon, benar? Cuman ada satu yang gak boleh dimakan. Tapi justru itu yang dilihat terus sama Hawa. Ih, menarik ya. Makanya saya mau bilang, dosa pertama masuk, benar ada iblis ambil adil di sana. Tapi karena Hawa gagal memaksimalkan apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya, yang banyak itu. Saya percaya di sana ada musang king, gitu ya. Saya percaya di sana ada blackthorn, yang enak-enak, semua buah saya percaya ada di sana. Tapi dia tertarik sama apa? Buah yang justru dilarang sama Tuhan. Nah hari ini gini, mungkin ada begitu banyak dosa, kesalahan yang kita lakukan. Justru karena kita gak memaksimalkan, memfokuskan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kita sibuk lihat apa yang orang lain punya. Kita sibuk lihat istrinya orang lain. Kita sibuk lihat suaminya orang lain. Kita sibuk lihat apa yang orang lain punya dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa kita kurang terus. Nah hari ini yuk kita maksimalkan yang ada di tangan kita. Kita stop untuk iri hati sama orang lain. Stop SMS, amin. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Stop membandingkan. Kenapa kita gagal bersyukur? Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, benar? Kenapa kita gagal memaksimalkan talenta atau bakat yang Tuhan kasih kepada kalian? Karena kita membandingkan, kok dia dipercaya 3, dia dipercaya 5, saya gak dipercaya apa-apa. Dia udah bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa bikin konten, dia bisa main musik, dia bisa main bola, dia bisa main basket, dia bisa semua. Kok saya gak bisa apa-apa sih? Kita mulai membandingkan kan kehidupan kita dengan orang lain. Kok dia bisa semua, saya cuma bisa 1. Kita coba jawab jujur. Coba next, ada gak ya? Siapa yang pernah merasa Tuhan gak adil? Gak perlu angkat tangan, dalam hati aja. Kok kayaknya dia kerjanya biasa-biasa aja. Keahlian dia cuma 1. Jago jilat kiri dan jilat kanan gitu ya. Jago cari muka, cuman itu doang kayaknya dia punya. Saya kerjakan dengan maksimal, saya berusaha dengan maksimal. Kok bisa sih dia lebih sukses daripada saya yang kerja maksimal ini? Tuhan kayaknya gak adil deh. Saya udah melakukan semua yang saya punya, yang Tuhan percayakan dengan maksimal kok, tapi kayaknya hasilnya gak ada sih. Tuhan kayaknya gak adil deh. Siapa yang pernah, sekali lagi gak perlu angkat tangan, yang pernah merasa kalau Tuhan itu sebenarnya gak adil? Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Pemusik boleh maju ke depan. Saya turun, oke? Saya minta 3 orang maju ke depan. Ups, Ko Johan boleh. Mar, sorry Mar. Biar ada ceweknya 1. Sama Patrick boleh deh. Patrick kan jarang-jarang naik ke atas ya. Jadi kita suruh maju ke depan. Mari di sini. Patrick ke tengah. Oke. Sekali lagi, teman-teman pernah merasa Tuhan itu gak adil? Oke. Ini mau ngapain lagi? Saya punya 3 roti dan saya punya 3 teman. Menurut kalian, kalau saya adil, saya baginya kayak gimana? 1 orang 1. Menurut teman-teman ini adil? Yang bilang adil? Yang bilang ini gak adil? Ini kenapa sih kalau angkatan tuh cuma setengah tiang gitu? Padahal gak disuruh bayar. Takut kelihatan gitu ya. Yang bilang ini gak adil? Yang bilang ini gak adil? Ada? 1, 2, 3. Yang bilang ini adil? Ada yang berpikir adil gak adil gue gak peduli gitu ya. Bagi manusia ini adil.
Tapi bagi Tuhan ini belum adil. Kenapa? Karena gini, balikin, nanti boleh dimakan. Saya buka ya. Kenapa ini tidak adil? Karena kalau, ini kita belum saling kenal ya. Oh udah ya udah. Ini bukan sulap. Karena kalau Marin makan satu, kebanyakan, kekenyangan dia. Kalau dia makan satu, sendirian roti ini, kita anggap rotinya besar banget gitu ya. Kalau dia makan satu, dia akan kekenyangan, gak habis dia. Tapi kalau Coach Johan kita kasih satu, kan kelihatan dari bodinya. Walaupun udah kurus 6 kilo ya kan. Tapi dia kalau makan satu, menurut teman-teman cukup gak? Kagak, gak akan cukup. Patrick kalau dikasih satu, pas gitu ya. Nah adil versi Tuhan itu gini loh. Marin yang kalau makan satu kebanyakan, makannya setengah aja biar pas. Ini terus makan satu, Coach Johan kalau bisa makan 1,5. Kenapa? Karena kalau makan satu gak adil, kenapa? Yang belum kenyang, baru sampai sini katanya. Marin kalau dikasih satu, kekenyangan, begah dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang gini, seringkali kita gagal mengukur keadilannya Tuhan. Kita seringkali mengukur keadilan Tuhan dengan semua mesti sama rata, semua mesti kasih 5 talenta, semua mesti dikasih sama rata, nggak boleh enggak. Kalau nggak dikasih, kalau kasih 5, 3, 1, artinya Tuhan nggak adil, nggak kayak gitu. Tuhan yang paling tahu potensi kita, setuju? Tuhan yang paling tahu kapasitas kita. Tuhan yang paling tahu seberapa banyak yang harus dipercayakan dalam kehidupan kita. Nggak bisa enggak, kalau Tuhan bilang ini harus 1,5, artinya apa? Tuhan tahu kapasitas Coach Johan itu 1,5. Tuhan tahu kalau Marin itu masih makan setengah. Bagi orang dunia nggak adil, bagi Tuhan adil. Bagaimana dengan kalian? Kita seringkali lihat kiri kanan, kok dia setengah, gue 1,5, hore. Apa kayak gitu? Atau yang setengah, aduh dia kok dapat lebih banyak dari gue sih? Kok saya cuma dipercaya setengah sih? Kayaknya Tuhan jahat deh, Tuhan gak adil. Apakah itu yang terjadi? Kalau itu yang terjadi sekali lagi, kalian gagal mengukur keadilan Tuhan dalam kehidupan kalian. Karena ini adalah adil versinya Tuhan. Nah hari ini ada seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Uang kita mungkin, karakter kita, hubungan kita, jasmani kita, rohani kita. Seberapa banyak yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita yang sudah kita maksimalkan. Kalau dipercaya 1,5, bikin dia jadi 3. Dipercaya 1, bikin jadi 2. Yang dipercaya setengah, jangan marah, jangan dikubur, jangan nyalain Tuhan. Maksimalkan. Karena saya percaya ketika setengah diupayakan, akan berbuah berlipat ganda untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, silakan duduk, boleh dimakan rotinya. Dikasih es krim lebih enak. Saya mau akhiri apa yang saya sampaikan pada hari ini, tapi saya berdoa gini. Hal yang saya sampaikan pada hari ini adalah hal yang simple gitu ya. Yang bisa teman-teman kerjakan ketika pulang dari tempat ini. Dan saya berdoa, saya dorong teman-teman pulang dari tempat ini, kita kerjakan. Rohani kita bangun. Jasmani kita bikin fit gitu ya. Hubungan kita, karakter kita, keuangan kita kelola. Bagaimana caranya? Miliki tujuan, miliki iman, dan miliki rasa syukur. Sehingga kita bisa mengerti potensi apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan kita memaksimalkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.